Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tunisa, NPM 20.170.12.0039. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat dengan topik screening. Adapun soal yang pertama yaitu menjelaskan dengan disertai contoh yang dimaksud dengan screening. Adapun yang dimaksud dengan screening yaitu metode identifikasi dugaan penyakit atau masalah kesehatan dengan cara menerapkan uji, pemeriksaan, atau prosedur lain yang dapat dilakukan secara cepat. Ataupun kata lain, screening adalah suatu proses yang dimaksud untuk mengidentifikasi penyakit yang tidak diketahui atau tidak terdeteksi dengan menggunakan berbagai tes atau uji yang dapat diterapkan secara tepat dalam sebuah skala yang besar. Contohnya yaitu tes screening penyakit tidak menular dan screening COVID-19. Selanjutnya yang kedua yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh tujuan pelaksanaan screening. Adapun tujuan pelaksanaan screening yaitu yang pertama deteksi dini, di mana deteksi dini ini dilakukan untuk penyakit tanpa gejala atau dengan gejala yang tidak terdapat pada orang yang tampak sehat tapi mungkin menderita penyakit. Contohnya yaitu deteksi dini terhadap seseorang terkena PTM atau penyakit tidak menular atau memiliki faktor resiko PTM. Selanjutnya yaitu untuk pengobatan secara tuntas, di mana dengan ditemukannya penderita tanpa gejala dapat dilakukan pengobatan secara tuntas sehingga mudah disembuhkan dan tidak membahayakan dirinya maupun lingkungannya dan tidak menjadi sumber penularan sehingga epidemik dapat dihindari. Adapun contohnya yaitu peran keluarga dalam menyembuhkan penyakit TBC, di mana peran keluarga memberikan dorongan kepada penderita TBC untuk melakukan pengobatan dan perawatan yang tepat dan sampai tuntas. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh prinsip-prinsip uji screening. Adapun prinsip-prinsip uji screening yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelompok penduduk yang dianggap mempunyai risiko tinggi menderita penyakit dan bila hasil tes negatif, maka dianggap orang tersebut tidak menderita penyakit. Selanjutnya, bila hasil positif, maka akan dilakukan pemeriksaan diagnostik. Contohnya yaitu pemeriksaan gula darah, pemeriksaan radiologi untuk uji tapis TBC. Selanjutnya yang keempat, menjelaskan dengan disertai contoh yang dimaksud dengan nilai prediktif dalam screening. Adapun pengertian nilai prediktif dalam screening yaitu suatu nilai peramalan dalam menentukan besarnya penderita masalah kesehatan. Atau kata lain, nilai prediktif dalam screening yaitu suatu bahan kualitas dasar informasi atas informasi karakteristik kualitatif yang meningkatkan relevansi dan representasi yang digunakan bagi informasi tertentu yang disediakan. Contohnya yaitu nilai prediktif positif dan nilai prediktif negatif dalam menentukan angka penderita TBC melalui uji tapis TBC. Selanjutnya yang kelima yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh macam-macam nilai prediktif dalam screening. Adapun macam-macam nilai prediktif dalam screening yaitu yang pertama ada true positif atau yang singkat dengan TP, yaitu adalah orang yang sakit atau hasil tesnya dinyatakan positif oleh tes diagnostik. Contohnya yaitu pasien positif COVID-19 berdasarkan swab test. Selanjutnya yaitu true negatif atau TN, adalah orang yang sehat atau tidak sakit dan hasil tesnya dinyatakan negatif oleh tes diagnostik. Contohnya yaitu pasien negatif COVID-19 berdasarkan hasil swab test. Yang ketiga yaitu false positif atau FP, itu adalah orang yang sehat atau tidak sakit tapi hasil tesnya dinyatakan positif oleh tes diagnostik. Contohnya yaitu orang yang hasil uji tapis TBC-nya positif akan tetapi dia tidak sakit. Selanjutnya yang keempat yaitu false negatif atau FN, adalah orang sakit tapi hasil tesnya dinyatakan negatif oleh tes diagnostik.
Contohnya yaitu pasien TBC yang hasil uji tapis TBC-nya negatif, akan tetapi dia sakit. Baiklah, itu saja penjelasan saya terkait screening. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.